Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Live Passionately with Flora. Nah, untuk hari ini yang ingin aku bagiin adalah tips bagaimana cara aku meningkatkan dan memperkuat energi aku. Jadi kenapa kita perlu meningkatkan atau memperkuat energi kita? Alasan utamanya tuh buat aku ada dua. Yang pertama adalah untuk protection, untuk melindungi aku dari hal-hal negatif yang biasanya terjadi di sekeliling kita. Mungkin ada niat negatif orang atau kejadian-kejadian buruk di sekeliling kita yang tiada habisnya. Dan kita kan kalau misalnya dalam keseharian kita bertemu dengan beberapa orang, mungkin ada orang yang memiliki niat jahat. Kalau energi kita kuat, orang itu biasanya akan mundur karena energi kita tuh terproteksi. Jadi untuk alasan ini aku pengen banget ngebagiin ini ke teman-teman, karena dulu waktu aku masih kecil sampai akhirnya aku selesai healing depresi, itu aku adalah orang yang gampang sekali di-pick sama orang lain atau dibully atau diserang, terutama secara seksual, sama pria-pria yang mungkin sifatnya superior ya, dan suka digangguin gitu, suka kayak di catcall, pernah juga beberapa kali mau dipegang pahanya lah, pantatnya lah, apanya lah. Bisa aku cuma lagi jogging doang, bisa aku lagi jalan sama anjing aku bisa dicolek kayak gitu teman-teman. Namun ternyata setelah aku memperkuat energi aku dan memperkuat proteksi di sekeliling energi body aku, itu bisa makin lama kejadian itu makin berkurang, sampai akhir-akhir ini yang biasanya masih terjadi ke aku adalah masih suka dipanggil-panggil sih, kayak catcalling gitu. Dan itu aku masih proses emosinya, aku masih ada angernya, dan aku masih punya ekspektasi untuk mereka stop and just do nothing. But kan kalau misalnya kita berusaha mengubah orang itu kan agak susah ya. Jadi yang bisa kita kontrol adalah energi kita sendiri, kekuatan kita sendiri, dan gimana cara kita merespon hal-hal yang membuat kita kesel seperti itu teman-teman. Dan alasan keduanya itu adalah tadi apa ya aku bilang alasan pertama untuk proteksi, alasan keduanya adalah untuk teman-teman bisa hidup dengan happy, teman-teman bisa hidup sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Kita butuh energi untuk mencapai mimpi kita, ya kan, dan untuk meng-keep body kita, physical body kita ini butuh energi juga. Jadi untuk dua alasan itu aku ngerasa penting buat teman-teman mengetahui hal ini. Dan aku belum pernah lihat sih yang ngobrolin soal ini dalam bahasa Indonesia. Jadi aku membuat video ini khusus buat teman-teman yang mungkin ngerasa badannya tuh lemas, nggak ada tenaga, nggak semangat. Aku juga ngalamin ini waktu masa-masa depresi, waktu aku masih tinggal di Jakarta. Bukan karena Jakarta ini jelek atau gimana ya, cuman memang pada saat itu waktu aku tinggal di sana itu aku nggak cocok aja sama energinya kayak gitu teman-teman. Jadi let's start it. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Dan kalau teman-teman suka konten-konten kayak gini, teman-teman bisa bantu aku dengan cara subscribe dan like dan share video ini ke teman-teman yang mungkin butuh untuk ngedenger isi konten ini. Terus yang pertama adalah nomor 1, cara memperkuat energi dan meningkatkan energi kita. Kalau bahasa Inggrisnya tuh how to rise your energy and boost your energy. Yang pertama adalah kita mesti connect to ourselves. Kita kalau teman-teman pengen punya energi yang lebih dan banyak yang kuat, itu teman-teman mesti connect ke dalam diri teman-teman sendiri. Kayak ibaratnya gini, kita tuh kan kayak komputer mesin kan.
kayak komputer dan mesin. Nah, di dalam komputer atau mesin itu kan ada banyak sekali komponen-komponennya. Dan supaya energi sebuah komputer itu kan kayak listrik gitu kan, supaya bisa listriknya itu bisa mengalir ke seluruh tubuh, itu di dalam tubuhnya itu ada bagian-bagian yang harus saling terkoneksi satu sama lain kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau connect dengan energy source, itu kita harus connect sama diri kita sendiri. Ibaratnya kabel-kabel di dalam diri kita tuh semua tersambung. Kayak gimana sih menyambungkannya? Itu adalah dengan stay in your body at all time, as much as you can. Tetap berada di badan teman-teman setiap waktu, dan jangan kalau bisa jangan separate gitu. Cara connectnya adalah dengan nafas sebenarnya. Breathe deeply at all time, stay present. Itulah yang dibilang kayak, kalau bahasa Indonesianya stay present tuh kayak ya udah di sini loh, di masa saat ini. Jadi jangan ngalor ngidul kemana-mana. Nah, kalau misalnya teman-teman berada di lingkungan yang teman-teman gak suka, atau dikelilingi sama sama orang-orang yang bikin teman-teman kesel. Oke, bentar ya teman-teman. Tadi sampai mana ya? Oh ya, kalau teman-teman ada dalam satu lingkungan yang ngebuat teman-teman pengen pergi dari situ, kayak pengen, kan ada tuh orang-orang yang kayak aduh malas banget sih ngedengerin orang ini, itu mendingan teman-teman excuse yourself aja, kayak maaf ya permisi aku mesti pulang, daripada teman-teman ada di situ tapi ngawang gitu. Aku sering banget ngalamin hal kayak gitu, tapi aku udah nggak kayak gitu lagi. Jadi benar-benar kalau misalnya aku ngerasa aku nggak di situ, nggak benar-benar diterima energinya, aku pull back, pulang aja ke rumah kayak gitu, daripada aku maksain berada di satu tempat yang memaksa aku untuk go out of our body, karena berada di situ tuh membuat aku down gitu kan. Teman-teman tuh sebenarnya bisa rasain lah kayak gitu-gitu. Nah, terus cara lain untuk stay connected to our body adalah dengan berhenti mengkonsumsi hal-hal yang bisa membuat teman-teman pergi ke dunia lain. Seperti misalnya substance lah ya, misalnya kayak sugar bisa, dan narcotics kayak obat-obatan gitu, atau kayak marijuana. Itu menurut aku itu mungkin memang bisa lift your mood atau menaikkan energi atau menenangkan energi teman-teman untuk sementara, tapi itu kayak it come with a cost gitu. Jadi teman-teman nggak benar-benar menyelesaikan masalah teman-teman, tapi itu cuman sebatas untuk sementara itu kayak terkubur gitu, tapi masalahnya nggak selesai. Jadi itu eskapisme tuh melarikan diri dari masalah ya. Jadi kalau teman-teman sendiri melarikan diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak mau present dalam diri teman-teman, susah untuk berkoneksi dengan sumber energi di alam semesta, dan teman-teman juga nggak bisa berkoneksi dengan orang lain, karena untuk bisa connect ke orang lain kita harus bisa connect sama diri kita sendiri dulu. Ya sama aja kayak komputer, kalau kabel-kabelnya di dalam nggak nyambung kan, komputer itu mungkin bisa nyala, kalau bisa nyala pun performance-nya tuh nggak optimal teman-teman. Jadi ya contohnya lah barang elektronik lah gitu ya, kita sendiri sebenarnya adalah mungkin barang elektronik yang saking high teknologi, kabel-kabelnya tuh bisa tumbuh lagi sendiri. Kayak kalau urat kita putus kan kita bisa healing gitu, hebat kan. Kalau misalnya elektronik kurang lebih sebenarnya sama sih, kabelnya juga bisa diganti. Anyway, itu untuk bisa memperkuat dan meningkatkan energi level teman-teman sebisa mungkin stay connected to your body. Sesusah apapun masalahnya, percaya deh kalau teman-teman stay connected with your body, terus ada di situ dan menghadapi masalah itu, instead of lari dari masalah, pasti akan ada jalan keluar yang mana teman-teman bisa mengubah keadaan itu
beneran gitu, bukan cuman sekedar disapu di bawah karpet tapi kotorannya masih ada, tapi benar-benar masalahnya tuh selesai. Dan yeah, it's going to make you it's going to allow us, akan memungkinkan kita untuk terkoneksi dengan energi dari alam semesta. Oke, so that's number one. Number two itu berhubungan masih soal connection, yaitu yang tadi aku udah sempat sebut, yaitu connect ke God atau source of our energy. Karena apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu menggunakan energi. Teman-teman tidur aja menggunakan energi ternyata, membakar kalori. Teman-teman ngomong, teman-teman nyanyi, teman-teman kerja, teman-teman mandi, bergerak, olahraga, semuanya itu pakai energi. Dan kalau misalnya kita tidur itu juga memang bisa mengecas energi kan. Nah, tapi pas kita tidur itu kalau kita tidurnya itu nggak connect sama diri kita sendiri dan nggak connect ke God, kita bangun juga masih capek. Tahu nggak sih perasaan kayak gitu, kayak ya ampun aku udah capek banget nih, terus bangun tidur juga rasanya tuh kayak capek banget. Nah itu ibaratnya lama-lama tuh depresi itu teman-teman, itu adalah karena menurut aku kita disconnect, kita putus hubungan sama diri kita sendiri, kita putus hubungan sama Tuhan. Itu yang ngebuat energi kita tuh low banget. Energi kita tuh akhirnya bersandar sama hal fisik aja, yaitu makanan, which is okay, itu bisa nge-sustain energi kita atau bisa mensupport energi kita dalam jangka pendek. Tapi pada akhirnya kalau kita nggak connect ke energy source yang terutama, which is buat aku itu God, Tuhan. Apapun agama teman-teman kan percaya Tuhan kan. Kalau misalnya teman-teman nggak percaya Tuhan, mungkin teman-teman percaya sama bigger power in this universe, which is actually God. Tapi teman-teman bisa menyebutkan apapun, terserah. Tapi itu yang aku percaya. Okay? Terus ya penting banget untuk bisa connect ke God, karena itu adalah ibaratnya energy source yang sangat besar teman-teman. Itu yang bisa ngebuat kita terus maju walaupun orang-orang di sekeliling kita terus-terusan mencoba untuk menarik kita, untuk membuat kita sedih, membuat kita kecewa. Hal-hal di dunia ini banyak kejadian-kejadian yang bisa ngebuat kita stres, marah, kesel, lemes, kehilangan harapan. Apalagi kalau udah ngeliat berita-berita yang menyedihkan kan itu bisa bikin kita down. Tapi akhirnya kalau kita connect ke dalam diri kita sendiri dan kita connect ke Tuhan, kita akan dapat kekuatan ekstra untuk bisa menerima keadaan itu. Dan instead of marah-marah, kita justru bisa melakukan sesuatu yang bisa menjadi solusi dari masalah apapun yang terjadi di dunia ini, kayak gitu teman-teman. Jadi connect ke God. Dan satu lagi yang pengen aku sharingin soal connection ke God itu adalah bahwa koneksi kita ke Tuhan itu tidak terjamin dengan kita memiliki agama tertentu. Karena kita bisa memiliki agama apapun, kita bisa memilih agama apapun, tapi kalau kita tidak benar-benar mempraktekannya, itu tuh nggak ngaruh sama sekali teman-teman. Dan mungkin teman-teman bisa beribadah, kelihatannya beribadah di hadapan orang lain, teman-teman mungkin show up dalam kegiatan beribadah, tapi itu beda sama koneksi sama Tuhan. Karena koneksi sama Tuhan itu menurut aku itu hanya bisa terjadi kalau kita benar-benar meluangkan waktu untuk spend time sama diri kita sendiri dan berbicara sama Tuhan dalam doa yang di kamar aja, nggak bareng-bareng sama orang lain. Kenapa kayak gitu? Kayak ibaratnya teman-teman ini deh, bayangin siapa itu kadek gitu anak bayi, bentar ya. Kenapa kayak gitu? Kayak misalnya gini deh teman-teman, bayangin misalnya teman-teman punya pacar, terus kan teman-teman relationship sama pacar teman-teman, tapi teman-teman nggak pernah meluangkan waktu berdua untuk berbicara satu sama lain, untuk saling memahami, untuk connecting berdua. Tapi alih-alih teman-teman misalnya
pergi ke tempat lain di luar yang ketemu teman-teman rame-rame terus-terusan, tapi nggak ada waktu berdua ya sama sekali. Nah akhirnya connectionnya ya jadi temen aja, itu nggak bakal bisa sedalam, nggak bakal bisa intimate gitu. Dan kalau misalnya kita nggak intimate ya hubungannya gitu-gitu aja, dan pertukaran energinya, energy flow-nya ya segitu aja, karena kita kan akan mendapatkan sesuatu dan memberikan sesuatu itu tergantung dari seberapa banyak waktu yang kita habiskan bersama orang itu kan, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lebih banyak menghabiskan waktu di luar sama teman-teman dan orang-orang lain, ya udah berarti teman-teman energinya itu bergantung sama orang-orang itu. Dan emang bisa kita bergantung sama orang lain, cuman seperti yang mungkin teman-teman udah tahu dan teman-teman udah alamin sendiri, kalau kita bergantung sama orang lain itu adalah ibaratnya fondasi yang tidak stabil gitu, karena orang itu berubah-ubah, orang itu juga punya masalah masing-masing, orang itu juga punya, maksudnya mereka tuh nggak perfect gitu kan, dan bisa mengecewakan kita. Akhirnya kalau kita bersandar sama energi orang lain itu juga bisa down, dan kita bersandar sama orang yang udah down, kita lah jatuh sama-sama gitu loh teman-teman. Makanya menurut aku penting banget untuk kita bersandarnya tuh sama energy source atau Tuhan yang kalau teman-teman menganut agama apapun kayak gitu teman-teman. Terus yang ketiga adalah create boundaries atau membuat batasan diri. Jadi ini loh hal yang sulit banget aku lakukan dari aku kecil, adalah karena aku itu tidak pernah benar-benar diajarin gimana caranya untuk membuat batasan, untuk mengatakan tidak, untuk mencintai diriku sendiri. Aku lebih kayak ibaratnya sukanya menyenangkan orang lain, karena itulah yang diharapkan orang-orang di sekeliling aku. Jadi aku lebih mendahulukan orang lain dibandingkan diriku sendiri, karena keadaan aku dari aku kecil itu kan agak chaotic gitu ya, maksudnya di keluarga aku tuh agak chaotic, dimana orang-orang yang mestinya jadi orang dewasanya tuh suka nggak presence. Jadi aku sendiri selalu berusaha memenuhi kebutuhan narsisistik mereka. Kebutuhan narsisistik itu adalah kayak untuk disayang, untuk dicintai. Jadi alih-alih aku yang masih kecil yang di nurture, aku seringkali jadi nurturernya. Jadi aku jadi adult child, ibaratnya kalau dalam dunia psikologi, aku jadi anak kecil yang harus jadi orang dewasa, karena orang dewasa di sekeliling aku masih banyak kebutuhan anak kecilnya yang belum terpenuhi. Jadi kebutuhan kita clash kayak gitu teman-teman. Dan pada saat aku semakin dewasa, aku makin sadar kalau ternyata selama ini aku itu ibaratnya kebutuhan aku itu aku sisihkan ke belakang, dan aku dulukan kebutuhan orang lain, karena dari aku kecil itulah yang aku tahu gimana caranya aku bisa diterima sama orang-orang di sekeliling aku. Sebagai anak kecil kan kita bergantung sama orang lain untuk makanan, tempat tinggal, kebutuhan cinta kasih, penerimaan, approval, kayak gitu teman-teman. Dan kita butuh itu memang dari caretaker kita, dari orang yang merawat kita. Tapi kalau orang yang merawat kita itu dari kecil selalu mengajarkan kita bahwa kita baru bisa mendapatkan kebutuhan kita apabila kita memenuhi kebutuhan mereka dulu. Jadi ibaratnya kasih sayangnya tuh bersyarat gitu. Kan mestinya idealnya itu tidak bersyarat. Jadi ya memang seorang anak yang lahir di dunia ini berhak untuk mendapatkan perawatan dan kasih sayang dari orang yang memang menciptakan tubuh fisiknya di dunia ini. Kan kalau orang have sex dan punya anak tuh sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mestinya sudah bisa berkomitmen untuk mengurus anak ini sampai dia bisa mengurus dirinya sendiri kan. Karena kalau misalnya teman-teman nggak mau bertanggung jawab, cuma mau lucu-lucuan doang, itu sebenarnya jangan punya anak dulu, dan itu egois banget sih teman-teman. Kan anaknya nggak minta dilahirkan toh.
Jadi kalau misalnya emang melahirkan anak mestinya bertanggung jawab sama kebutuhannya. Tapi ternyata banyak orang tua yang memiliki anak tujuannya adalah bukan karena dia ingin mencintai anak atau belajar membesarkan anak, tapi adalah supaya dia nggak kesepian, supaya dia lebih bahagia. Jadi banyak kebutuhan yang clash, akhirnya kebanyakan anak itu tidak punya boundaries sama orang tuanya sendiri atau keluarganya sendiri karena tidak pernah diajarin gimana caranya bikin boundaries dan batasan, tidak pernah diajarin bagaimana caranya mendahulukan kebutuhannya sendiri, karena orang-orang di sekelilingnya tuh konsep hidupnya tuh adalah saling mengorbankan. Jadi aku mengorbankan ini buat kamu, kamu korbanin aku balik dong. Dan menurut aku itu barter, dan itu sangat kondisional, bersyarat banget, dan itu yang bikin orang-orang tuh capek hidupnya karena kita ibaratnya secara energi kita saling bersandar satu sama lain sama manusia lain. Nah, itu emang kita bisa hidup kayak gitu, tapi hidup kita akan lebih tidak bahagia malah. Dan akhirnya banyak kekecewaan gitu, karena kan sebagai manusia kita pasti banyak kekurangan, terus ke limited gitu, dan itulah yang membuat suffering menurut aku, yang membuat orang-orang menderita adalah karena energinya nggak cukup untuk dibagi dua. Kita harus connect ke God, terus masing-masing energinya bagus baru kita berinteraksi. Nah itu lebih healthy gitu loh, lebih banyak yang bisa terjadi pada saat energi kita masing-masing kuat dibandingkan kayak kita sama-sama low energy terus kita lean on each other. Oke, mungkin ini akan bertahan selama beberapa lama, tapi akhirnya biasanya yang energinya disedot itu tuh makin lama makin down, badannya bisa sakit, you know, a lot of bad thing can happen, hal-hal buruk bisa terjadi. Jadi kayak gitu teman-teman, belajar untuk menciptakan batasan dan boundaries dengan mengatakan tidak terhadap hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawab teman-teman. Jadi kebutuhan narsisistik orang lain, kebutuhan finansial, kebutuhan apapun itu, biar orang bertanggung jawab sama kebutuhannya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman mau bantu, teman-teman harus sadar dulu apakah teman-teman mampu gitu untuk membantu. Kalau misalnya teman-teman nggak mampu, sebenarnya yang bisa teman-teman lakukan adalah untuk memotivasi orang ini untuk bisa connect ke God source. Ibaratnya kalau teman-teman nih kan mesin, terus teman-teman punya power bank. Nah, oke, misalnya ada teman-teman yang lagi down, teman-teman pinjam ini power banknya teman-teman. Nah, oke, terus kan baterainya pasti turun tuh, habis. Nah, terus dibalik ke teman-teman, oke, teman-teman koneksi ke God lagi buat ngecas atau teman-teman resting. Nah, tapi kalau kayak gitu, terus akhirnya orang ini akan tergantung sama teman-teman, dan teman-teman dia juga sendiri akan capek karena teman-teman memberikan energi teman-teman terus-terusan ke orang ini. Sebenarnya orang ini bisa kok diajarin untuk membuka wawasannya tentang bagaimana cara connect langsung ke Tuhan, dan jangan terlalu lean on sama orang lain, jangan mengambil energy source orang lain, kayak gitu teman-teman. So create boundaries, say no, okay? Terhadap hal-hal yang bukan tanggung jawab teman-teman. Kalau mau bantu, lihat kondisi teman-teman sendiri. Kalau teman-teman mampu membantu, oke. Kalau nggak mampu ya bilang enggak, kayak gitu. Karena kalau teman-teman bilang iya pada saat sebenarnya teman-teman bilang enggak, yang pertama teman-teman udah bohong. Yang kedua, teman-teman tuh sebenarnya melakukan itu kebanyakan alasannya adalah karena teman-teman nggak enak, nggak mau kelihatan jahat, nggak mau kelihatan nggak pedulian, nggak mau kelihatan egois. Nah itu sebenarnya egois juga, karena kita mau kelihatan baik terus di hadapan orang lain, kita peduli banget sama orang lain, mau mikirin kita tuh baik kayak atau jahat kayak. Sebenarnya kalau teman-teman udah connect sama energy source, temen-temen nggak peduli lagi sih orang mau ngejudge temen-temen apa, kayak gitu. Terutama orang-orang yang misalnya temen-temen katakan tidak terus dia sakit hati terus jadi ngomongin jelek, nah itu doain aja dari jauh ya teman-teman.
karena tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah orang yang memang tidak mau berubah dan orang-orang yang memang negatif mau diapain juga kalau mereka yang nggak ya kayak gitu, ya kita nggak bisa maksain orang untuk jadi apa yang kita mau gitu kan. Oke, terus setelah create boundaries, yang keempat adalah create priorities atau menciptakan prioritas. Jadi ini mengatur energi teman-teman itu mesti kemana kayak gitu. Karena aku sendiri dulu anaknya tuh banyak banget hal yang pengen aku lakukan, sampai aku bingung mana duluan. Akhirnya aku ngelakuin semua itu capek gitu kan. Nah, kalau kita bisa memprioritaskan hal yang mana dulu yang pengen kita kerjain, ya udah fokus aja di situ dulu. Terus rest, istirahat. Terus kalau bosen, ya udah ambil project lain sambil ngerjain ini, terus rest. Baru balik lagi ke project yang harus dilanjutin. Karena kalau misalnya terlalu banyak hal yang pengen kita kerjain, akhirnya semuanya nggak kelar kan. Jadi harus pinter-pinter memprioritaskan dan memanajemen waktu dan energi. Karena kalau misalnya kita ngelakuin semuanya, biasanya kita nggak dapet apa-apa gitu. Jadi kita mesti pinter-pinter memanage waktu dan energi kita, tentukan prioritas kita apa kayak gitu. Itu teman-teman mesti tanya dulu sama diri teman-teman sendiri, apa sih yang paling penting dalam hidupku. Kalau aku, yang paling penting dalam hidupku adalah hubunganku dengan Tuhan, hubunganku dengan diriku sendiri, karena aku tahu itu yang akan ngebuat aku happy. Lalu hubunganku dengan orang lain dan dengan hewan kayak gitu. Dan my passion kayak gitu teman-teman. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah jangan menolak energi yang datang ke dalam diri teman-teman. Ini maksudnya emotion kan energi emotion. Jadi setiap kali dalam diri teman-teman itu timbul sebuah emosi apapun itu kan adalah satu bentuk energi flow. Itu tuh jangan ditahan dan jangan di resist gitu. Kalau bahasa Inggrisnya kan resistance. Nah, resistance itu nggak berarti teman-teman tuh ngeblok alur energi dalam tubuh teman-teman sendiri. Dan kalau teman-teman selalu berusaha untuk ngeblok, kayak nge-suppress, aduh jangan kayak misalnya teman-teman terjadi sesuatu kejadian terus teman-teman marah nih gitu kan energinya. Nah itu ini aja di allow gitu, di allow, dan teman-teman rasain ini loh rasanya marah. Tapi teman-teman jangan lantas mengekspresikannya ke orang lain, kayak malah jadi nyakitin orang lain secara verbal atau fisik. Lebih baik teman-teman sendiri dulu, put yourself in a safe space, terus biarkan emosi itu mengalir, energi itu mengalir. Energi dan emosi itu sebenarnya sama. Jadi kalau teman-teman merasa sedih, merasa marah, merasa takut, merasa malu, nah itu energi kan, itu rasain, terima keluarin. Ya udah, jadi ibaratnya diri kita tuh nggak banyak energi block gitu loh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman resist, mencoba menahan, kayak aku sebenarnya marah nih tapi nggak usah dipikirin. Oke, teman-teman mungkin bisa pura-pura menahan itu dengan melakukan hal lain misalnya, atau dengan makan, atau dengan nonton atau apa. Tapi energi itu akan tetap stuck di situ dan akan mengundang kejadian-kejadian yang mirip, yang bakal ngebuat teman-teman kesel karena hal yang sama, sampai energi itu diizinkan untuk keluar. Jadi jangan, sebisa mungkin surrender gitu loh, kayak ya udah terima aja kalau emang ada energi yang memang teman-teman rasain sakit, ya rasain sakitnya, jangan pura-pura nggak sakit. Kalau sedih ya nangis, jangan pura-pura nggak nangis. Itu tuh kayak apa ya, kayak Joker gitu kan. Joker kan kayak sebenarnya dia suffering banyak, a lot of suffering, banyak kesedihannya, tapi dia nggak pernah mau nangis, malah ketawa, dia jadi gila. Kayak gitu teman-teman, jangan menolak energi, jangan menolak
kebenaran. Kalau ada orang yang ngomong sesuatu yang sebenarnya mungkin benar gitu, tapi teman-teman egonya ke trigger nih, ya rasain dulu angernya, terus accept kalau sebenarnya mungkin apa yang dia bilang tuh benar dan aku yang salah dan aku mesti berubah, kayak gitu. Humble menerima kebenaran, menerima emosi, menerima masukan, kayak gitu teman-teman. Menerima diri apa adanya dengan segala kesalahannya juga. Nah, terus yang selanjutnya adalah cara memperkuat energi adalah dengan cara makan. Wah, aku tuh sangat bersyukur sekali buat Tuhan ya. Karena cara kita mengecas energi itu kan sebenarnya banyak. Ya, yang satu kan dengan langsung koneksi sama Tuhan. Tapi nggak dari itu aja, bisa dari hal-hal yang menyenangkan seperti makan. Ada kalau di film It's Okay to Be Not Okay kan dibilangin kalau misalnya kita lagi down terus memang lagi nggak bisa bersandar sama energi kita sendiri, kata si ibu itu tuh dia bilang makanlah, makan yang enak, makan yang sehat. Kalau aku sendiri lagi down ya makan yang enak, makan yang lezat, yang bisa aku enjoy makannya. Dan kalau aku etikanya adalah aku tidak menyakiti makhluk apapun, jadi aku makannya tanpa produk hewan kayak gitu. Jadi aku biasanya akan pergi ke cafe, terus order jus yang enak, terus vegan cake, terus makanan vegan yang enak. Kayak gitu tuh. Masak sendiri setiap hari di rumah juga, makanan-makanan yang sehat, yang bernutrisi, yang enak. Dan tapi bukan yang dari bahan-bahan buatan ya lezatnya. Jadi ya teman-teman rasain dari di badan makanan apa sih benar-benar memberi teman-teman nutrisi, energi, dan power kayak gitu. Dan exercise juga akan memberi teman-teman energi nantinya. Kalau aku suka ngedance, jadi aku exercise-nya ngedance sama kadang-kadang ya plank kayak gitu-gitu. Aku nggak terlalu suka angkat besi sebenarnya, berat. Oke, nah selain itu kita bisa nge-charge energi dengan relationship kita dengan orang lain. Seperti yang tadi aku udah bilang, pernah aku singgung juga adalah kalau kita punya teman-teman yang energinya sama-sama positif, yang bisa saling nge-charge satu sama lain, spend time sama orang-orang kayak gitu akan nge-boost energi teman-teman kayak gitu. Jadi pilihlah teman-teman terdekat teman-teman yang orang yang bisa saling menguatkan satu sama lain, bukan saling menjatuhkan. Kalau teman-teman nggak punya teman dekat yang bisa melakukan hal itu, teman-teman bisa spend time sama youtuber yang positif kayak gitu, seperti aku. Begitu teman-teman. Nah, oh ya, dan relationship sama teman-teman atau sama orang lain itu juga bisa romantic relationship ya. Dan menurut aku yang penting dalam romantic relationship atau pertemanan, oke, mereka itu memang bisa ada buat kita, tapi tetap yang menjadi source kita harus dari Tuhan. Karena kalau kita terlalu lean sama mereka, resikonya adalah dia bisa kolaps. Atau kalau kita membiarkan orang lain terlalu lean sama kita, dia bisa kolaps dan kita bisa mati kapan aja men. Nanti dia down lebih parah gitu loh downnya. Jadi jangan sampai ngebuat diri orang lain terlalu tergantung sama energi teman-teman, karena itu bisa nggak baik buat dirinya sendiri juga, nggak sustainable juga, nggak berkelanjutan juga. Jadi tetap prioritasin relationship sama Tuhan baru sama teman-temannya kayak gitu kalau menurut aku ya. Kalau mau energy levelnya terus tinggi. Terus berikutnya adalah studying, belajar itu menurut aku adalah salah satu kegiatan yang akan meningkatkan energi level, karena kita menerima banyak pengetahuan baru dan itu memberikan kayak
trigger positif gitu, karena tadinya kita nggak tahu tentang hal ini, terus kita belajar, terus kita jadi tahu, dan karena kita tahu itu kita jadi termotivasi untuk kepul kayak gitu, belajar dari orang-orang yang sudah mencapai apa yang pengen teman-teman pengenkan dalam hidup. Tapi terus ingat kalau tidak ada di dunia ini orang yang sempurna, kesempurnaan adalah milik Tuhan. Maka dari itu ya teman-teman mesti siap sedia juga kalau misalnya guru yang mengajarkan kita sesuatu juga punya kelemahan, dan jangan jadi judgmental sama mereka karena mereka juga manusia men. Kalau mau perfect ya belajar dari Tuhan. Bisa kok kita nanya sesuatu dari God, dan biasanya God bisa ajarin kita, memberi kita jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita kasih lewat impresi di kepala kita. Kalau aku sih sering kayak gitu, kayak aku kadang-kadang kalau misalnya lagi bingung sama sesuatu hal, aku berdoa terus aku nanya, ini tuh gimana ya? Terus tiba-tiba entah gimana caranya kadang-kadang aku kepikiran sesuatu hal yang tadinya belum aku pikirin, atau aku ketemu YouTube channel yang tadinya belum ada pernah direkomendasiin sama aku kayak gitu teman-teman. Terus yang terakhir adalah memberikan energi terhadap diri teman-teman sendiri atau love yourself. Jadi ya ngecas diri kita sendiri aja, terus berkata positif tentang diri kita sendiri, say a good thing, say a loving things. Kalau kita berbuat kesalahan ya akuin, kayak iya ya kamu salah lo kayak gini, gimana kalau lain kali kamu kayak gini. Jadi jangan judgmental juga, tetap positif dan tetap loving kayak gitu teman-teman. Niscaya kalau misalnya teman-teman ngelakuin semua ini, energi level teman-teman perlahan-lahan akan naik. Semakin teman-teman connect ke diri teman-teman sendiri, semakin jujur, semakin gak resisten sama energi yang terjadi dalam hidup, dan gak ngeblaming orang lain, ngeblame situasi, semakin energi kita lebih ringan dan ngeflow aja kayak ngeflow ngeflora. Ya udah teman-teman, itu aja sharing aku hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka jangan lupa subscribe, like, share. Terus teman-teman juga bisa berdonasi, aku menerima donasi, akan aku taruh linknya dari PayPal. Terus streaming lagu aku ya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu teman-teman, have a nice day, semoga energinya makin kuat dan bersemangat. Satu lagi, jangan lupa istirahat, bobok, jangan ngapa-ngapain kayak gitu aja. Dadah.